Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya Romo Alois Budi Purnomo PR melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat, dan selalu bahagia kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Kita menggunakan Mazmur tanggapan hari ini sebagai doa kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita. Kita ini umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari kita baca Injil pada hari ini, Injil Yohanes bab 15 ayat 18 sampai 21. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, sebab aku telah memilih kamu dari dunia, maka dunia membenci kamu. Ingatlah apa yang telah kukatakan kepadamu, seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Jikalau mereka telah menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu. Jikalau mereka telah menuruti firman-Ku, mereka juga akan menuruti perkataanmu. Tetapi semuanya itu akan mereka lakukan terhadap kamu karena namaku, sebab mereka tidak mengenal Dia yang telah mengutus aku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, Injil pada hari ini masih melanjutkan sabda Yesus dalam Injil Yohanes bab 15. Injil hari ini secara khusus memberikan perhatian tentang berkat dan kutukan perjanjian baru. Ketika kita menaati perintah-perintahnya, maka kita akan diberkati. Bahkan kita boleh tinggal di dalam komunitas kasih ilahi. Namun jika kita tidak menaati perintah-perintahnya, tidak mau tinggal dalam kasih Kristus dan menghasilkan buah, maka kita akan dibuang ke dalam api, dilemparkan ke dalam api. Injil Yohanes bab 15 ayat 6-10 kita baca pada waktu itu. Perjanjian baru mengubah kutukan
perjanjian lama. Dan kutukan itu diubah menjadi berkat. Berkat yang disampaikan oleh Kristus. Seorang murid tidak melebihi gurunya, seorang hamba tidak melebihi tuannya. Dalam arti seperti disabdakan dalam Injil pada hari ini, bahwa kita akan dibenci. Sama seperti dunia membenci, bahkan menganiaya Kristus, demikian pula kita juga akan menanggung peristiwa itu. Namun penganiayaan, penderitaan diubah menjadi berkat. Maka dalam khotbah di bukit Tuhan kita Yesus Kristus bersabda, berbahagialah jika kamu dianiaya. Perubahan ini menjadi penting bagi kita. Kalau kita sungguh berpegang pada kasih Kristus, meskipun harus menghadapi segala macam penganiayaan, penderitaan, penolakan, bahkan kematian bersama Kristus, lalu semua itu diubah menjadi berkat, sukacita, kebahagiaan. Pertanyaannya adalah bagaimana kita menerima setiap penderitaan, tantangan, kesulitan, cobaan yang kita alami karena iman kita akan Kristus. Apakah kita menerima dengan setia penuh syukur, atau kita justru melarikan diri, menghindari, menjauh dari semua penderitaan itu karena egoisme dan cinta diri kita sendiri yang mencari kesenangan-kesenangan dan keenakan, lalu menghindari setiap bentuk salib dan penderitaan. Injil pada hari ini mengajak kita untuk sadar, ketika kita dianiaya oleh dunia, di sanalah kita mengalami keserupaan dengan Kristus. Kristus sebagai sosok pribadi yang tentu saja kendati persis sama dengan kita dalam segala hal, namun tidak dalam hal dosa. Kristus yang suci, bersih, dalam kekudusannya, menanggung setiap penderitaan yang dialaminya, dan kita dipanggil untuk semakin mempersatukan hidup kita dengan Kristus, agar kita boleh mengalami sukacita dalam keabadian kehidupan surga. Sahabat berhadapan kasih ekologis yang terkasih, dengan cara itu lalu kita mengalami yang namanya dikasihi oleh Allah. Sekali lagi, perjanjian baru tidak hanya menjanjikan berkat, tetapi juga memberi kita kuasa untuk memperoleh berkat yang dijanjikan itu. Dan saat kita sudah memperoleh berkat yang dijanjikan, lalu kita juga dipanggil untuk saling menjadi berkat di dalam kehidupan kita. Syukur pada Allah atas sabda yang dianugerahkan Tuhan kepada kita untuk kita renungkan pada hari ini. Mari dengan sukacita kita semakin mempersatukan hidup kita dengan Kristus Sang Juru Selamat umat manusia tanpa diskriminasi, Kristus penebus dunia. Semoga bermanfaat. Ibu Maria dan Bapak Yosef selalu mendoakan kita. Semoga panjenengan semua sahabat berhadapan kasih ekologis yang terkasih, bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, shalom, salam sejahtera, berkah dalam.
kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih dari Alubis. Berkah dalam